Ya, materi kita selanjutnya adalah kita membahas mengenai teori konsumsi dan tabungan. Jadi, teori konsumsi dan tabungan ini kan, ya, pengertian dari konsumsi dan tabungan pasti sudah tidak asing lagi ya bagi Anda semuanya. Dan saya yakin Anda semuanya pernah melakukan yang namanya konsumsi, pernah melakukan yang juga namanya tabungan, dan bahkan investasi. Oke, setelah sebelumnya kita membahas mengenai pendapatan nasional, artinya kan di situ ada income, ada pendapatan yang dihasilkan per kapita ataupun per rumah tangga dalam suatu negara. Jadi, yang akan kita bahas mengenai teori konsumsi dan tabungan ini sendiri pun itu ada tentang fungsi daripada konsumsi dan tabungan, kemudian ada konsep MPC dan MPS, dan konsep dari faktor-faktor apa saja sih yang menentukan tingkat konsumsi dan tabungan seseorang. Nah, kalau kita membahas mengenai tentang konsumsi, berarti kan ada kata pengeluaran di situ ya. Jadi, kalau konsumsinya itu ada dua, yaitu konsumsi rumah tangga atau konsumsi pemerintah, ya. Kemudian, apa sih definisi dari konsumsi itu sendiri? Nah, konsumsi ini merupakan suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, konsumsi juga adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ya pasti ketika Anda mengkonsumsi sesuatu kan Anda karena butuh, ada yang ingin Anda gunakan terhadap barang dan jasa tersebut ya. Jadi fungsi daripada konsumsi pada dasarnya faktor utama yang mempengaruhi konsumsi ataupun tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan ya. Makanya kan tadi ada kaitannya nih dengan materi yang lain, materi yang sebelumnya atau mengenai pendapatan nasional. Nah, korelasi hubungan keduanya bersifat positif. Artinya, jika semakin tinggi pendapatan seseorang, maka konsumsi seseorang juga akan semakin tinggi. Nah, hal ini dirumuskan dengan sebuah fungsi, di mana fungsinya C sama dengan fungsi daripada Y. Ya. Nah, ada 4 teori konsumsi yang biasa dikenal. Ada teori Keynes, biasanya kita kenal dengan Keynesian Consumption Model. Kemudian ada hipotesis pendapatan permanen, hipotesis pendapatan relatif, dan konsumsi daur ulang. Tapi yang kita bahas adalah lebih kepada teori tentang Keynes. Nah, teori Keynes ini pertama yang menyatakan adalah pendapatan merupakan determinasi konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peran penting. Ini berbeda dengan ekonom klasik yang beranggapan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan mendorong tingkat tabungan dan mengurangi konsumsi. Teori Keynes yang kedua berasumsi juga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume adalah jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar tambahan adalah antara 0 dan 1. Asumsi ini menjelaskan bahwa pada saat pendapatan seseorang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungannya. Nah, asumsi yang ketiga adalah rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume. Turun ketika pendapatan naik. Nah, menurut Keynes, proporsi tabungan orang kaya lebih besar daripada orang miskin. Jika diurutkan dari orang sangat miskin sampai kaya, akan terlihat proporsi tabungan terhadap pendapatannya semakin meningkat. Nah, hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang sebenarnya diperoleh dari rumah tangga dan dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa atau untuk ditabung. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat dari pengeluaran untuk konsumsi dengan pendapatan disposable rumah tangga, di mana C sama dengan C0 ditambah BYD. C di sini adalah konsumsi, C0 ini adalah konsumsi autonomous, B ini adalah marginal propensity to consume atau MPC, YD ini adalah pendapatan disposable. Jadi dalam Keynes ini menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Nah, menurut Keynes juga ada batas konsumsi minimal dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi autonomous. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja, peningkatan konsumsi tersebut tidak sebanding dengan pendapatan disposable.
Beberapa catatan mengenai fungsi konsumsi Keynes. Yang pertama, merupakan variabel real atau nyata bahwa fungsi konsumsi Keynes menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi. Yang kedua, dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan, bukan berhubungan antara pendapatan nominal dengan pengeluaran nominal. Yang kedua adalah merupakan pendapatan yang terjadi, bukan pendapatan yang yang diperoleh sebelumnya, dan bukan pula pendapatan yang diperkirakan terjadi di masa datang. Yang ketiga merupakan pendapatan absolut, bukan pendapatan relatif atau pendapatan permanen, sebagaimana dikemukakan oleh ahli ekonomi lainnya. Nah, kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah perbandingan antara penambahan konsumsi AC yang dilakukan dengan penambahan pendapatan disposable. Atau bisa kita rumuskan MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta YD. Delta di sini maksudnya adalah selisih. Ya. Contoh. Ini ya, contoh. Pendapatan disposable seseorang mulai dari 200.000 sampai dengan 800.000. Nah, konsumsi seseorang mulai dari 300.000 sampai dengan 750. Kalau dia tipe MPC yang tetap, nah tipe MPC tetap ini kan rumusnya delta C dibagi dengan delta YD. Nah, delta C-nya apa? Kalau dibilang delta itu berarti kan selisih. Nah, kita lihat selisih yang sebelumnya, 450.000 dikurangi 300.000 dibagi 400, makanya hasilnya sini ada 150. Nah, dibagi 400.000 dikurangi 200.000, hasilnya 200. Sehingga MPC-nya adalah 150 dibagi 200 sama dengan 0,75. Kenapa dikatakan MPC tetap? Artinya penambahan disposable income-nya sama terus nih dengan konsumsinya orang tersebut ya. Jadi ke setiap kali peningkatan MPC-nya penambahan itu akan dilihat tuh sama gitu ya. Nah, kalau APC nanti kita akan bahas. Kalau APC ya langsung saja ya. APC itu dapat dari C dibagi dengan YD. Nah, berarti kan 300.000 nih ya, 300.000 dibagikan dengan 200.000. Hasilnya 1,50. Nah, ini contoh yang kedua. MPC-nya semakin kecil. Nah, artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, seseorang tersebut bukan menaikkan konsumsinya, tetapi malah, dan semakin tinggi pendapatan seseorang, orang tersebut malah menaikkan tingkat konsumsinya. Jadi kita bisa lihat ya, awal mulanya kan konsumsinya 300. Konsumsi yang kedua kan 460. Jadi 460 dikurangi 300. Nah, ini dia hasilnya 160.000 dibagi 400 dikurang 200. Ini hasilnya 200.000. Makanya hasil 0,8. Begitu seterusnya. Nah, kita lihat semakin besar ya pendapatan seseorang, disposable-nya besar, nilai MPC-nya semakin kecil. Kenapa? Karena individu tersebut melakukan konsumsi yang semakin tinggi. Oke, ini dia namanya APC tadi ya yang kita lihat di sini. Ini APC. Nah, APC itu artinya perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nah, rumusnya apa? APC sama dengan C dibagi dengan YD. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi? Yang pertama pastinya faktor-faktor ekonomi, kemudian faktor demografis, kemudian juga ada faktor non-ekonomi. Nah, faktor-faktor ekonomi apa saja? Mulai dari pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, jumlah barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, tingkat bunga, kemudian perkiraan tentang masa depan, dan kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, sedangkan kalau faktor demografis ya berarti berhubungan dengan jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Nah, kalau faktor non-ekonomi apa saja? Nah, kalau faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi biasanya adalah sosial budaya masyarakat.
Misalnya pola kebiasaan makan, perubahan etika, tata cara, karena ingin meniru kelompok masyarakat yang dianggap lebih hebat atau ideal. Nah, hubungannya apa nih konsumsi dan tabungan? Jadi pendapatan disposable yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung. Nah, rumusnya apa? YD sama dengan C ditambah dengan S. Nih ya, pendapatan yang kita terima oleh rumah tangga sebagian dikonsumsi, sebagian ditabung, sehingga menghasilkan rumus yang seperti ini. Nah, kecenderungan menabungnya apa nih? Kecenderungan menabungnya atau biasanya kita dengar istilah dengan marginal propensity to save, yaitu perbandingan antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta Y. Rumusnya adalah MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta YD. Nah, ada juga kecondongan menabung rata-rata atau average propensity to save, yaitu perbandingan antara tingkat tabungan S dengan tingkat pendapatan disposable Y. APS sama dengan S dibagikan dengan YD. Jadi hubungannya apa nih? MPC sama MPS dan APC sama dengan APS. Hubungannya adalah MPC tambah MPS itu harus sama dengan 1. Ya. Jadi misalnya ketemu soal berapa nilai MPS-nya, Anda tinggal kurangi saja. 1 dikurangi dengan MPC, jika memang diketahui nilai MPC-nya. Oke, buktinya apa? Kenapa dikatakan MPC sama dengan MPS sama dengan 1? Ya ini, delta YD sama dengan kan delta C ditambah dengan delta S. Nah, delta YD ini kan diperoleh dari delta C dibagi dengan delta YD plus delta S dibagikan dengan delta YD. Nah, delta C per delta YD ini kan sama dengan MPC tadi rumusnya. Delta S dibagikan dengan delta YD kan tadi rumusnya sama dengan MPS. Makanya dikatakan YD per YD itu sama dengan 1. Ya, jadi secara bukti 1 sama dengan MPC ditambah MPS. Nah, APC juga sama. APC ditambah APS sama dengan 1. Pembuktian dari mana? YD sama dengan C ditambah S. YD per YD sama dengan C itu average cost itu average consumption itu kan C dibagi dengan YD ditambah S. S ini kan saving dibagikan dengan disposable income. Nah, YD per YD ini kan sama dengan 1. Sama dengan C per YD kan adalah APC. S per YD ini kan adalah APS. Jadi 1 sama dengan APC ditambahkan dengan APS. Ini ya, kita bisa lihat hubungannya juga. Ini adalah pendapatan disposable income individu. Kemudian ini adalah MPC dan ini adalah MPS. Jadi kita bisa lihat MPC 0,75 ketika ditambah dengan MPS 0,25 kan sama dengan 1. Sama dengan APC. APC-nya 1,13 ditambah 0,13 itu sama dengan 1. Data ini dari mana, Bu? Ini data dari yang sebelumnya tadi ya. Nilai dari MPC, APC, yang tadi sebelumnya yang ini. Nah, dari sini. Ya, kita lanjutkan di sini saja. Jadi, makanya sebagai pembuktian saja sebenarnya. Sama dengan contoh tadi yang kedua kan, MPC-nya 0,8, MPS-nya 0,2. Nah, jika ditambah maka sama dengan 1. Begitu juga dengan APC. 1,15 ditambah 0,15 jika ditambah sama dengan 1. Baik, jika tidak ada materi lagi, nanti jika ada hal yang masih ingin tanyakan, kita bisa lanjutkan di kolom komentar.